Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Miss Hani. Nah, kali ini Miss Hani akan membawakan materi pelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Dan kita sudah masuk pada kerajinan tekstil. Nah, sebelum kita masuk ke kerajinan tekstil, sedikit perbedaan kerajinan tekstil dan kerajinan serat. Nah, di sini. Tadam! Di kerajinan serat alam. Nah, ini seperti ini. Dari segi perbedaan dulu ya dengan kerajinan serat alam. Kalau kerajinan serat alam dia berasal dari bahan-bahan alam. Seperti ini contohnya serat sabut kelapa. Oh no. Nah, kalau kerajinan tekstil itu bahan pembuatnya berasal dari bahan-bahan tekstil. Nah, itu perbedaannya antara kerajinan serat alam dan kerajinan. Ya, itu terkenal sekali ya sebagai penghasil karya kerajinan tekstil yang terbesar. Sudah banyak sekali ekspor kerajinan-kerajinan karya-karya bangsa Indonesia ke beberapa negara di dunia ya. Nah, bidang tekstil sendiri telah berkembang tekniknya serta meningkat kebutuhannya dari waktu ke waktu. Nah, untuk itu kita wajib sekali ya bersyukur kita tinggal di Indonesia dengan keadaan geografis yang membuat kita lebih mudah untuk menciptakan karya-karya kerajinan tekstil. Seperti yang Miss Hani bilang tadi, kerajinan tekstil itu berasal dari bahan-bahan tekstil. Apa aja bahan tekstil? Benang, kain. Nah, jadi diolah menjadi barang-barang kerajinan. Nah, kalau misalkan yang berasal dari kain, contohnya nih batik. Nah, batik banyak sekali pakaian-pakaian yang berasal dari kain batik, dan batik sendiri diolah menggunakan tangan dan itu termasuk dalam kerajinan tekstil. Terus untuk daerah lokal di Banjarmasin, kerajinan tekstil yang terkenal sekali itu adalah sasirangan. Nah, ini Miss Hani sedang mengenakan sasirangan. Nah, ini salah satu contoh kerajinan tekstil yang ada di Banjarmasin. Proses pembuatan sasirangan masih menggunakan tangan. Miss Hani senang sekali mengenakan kita masuk pada fungsi kerajinan tekstil. Tapi sebelum masuk ke fungsi kerajinan tekstil itu ada dua. Ada kerajinan tekstil modern, ada kerajinan tekstil tradisional. Seperti kalimat saja ya, kalau tradisional berarti itu menggunakan tangan. Nah, kalau untuk kerajinan tekstil modern sudah pengolahannya, proses produksi pengolahannya sudah menggunakan mesin. Nah, untuk fungsi kerajinan tekstil sendiri jelas lah ya, bisa sebagai fungsi pakai, bisa sebagai fungsi hias. Kalau misalkan dia sebagai fungsi pakai, bisa menjadi fungsi sandang, pakaian, contohnya pakai, jadi bisa menjadi fungsi sandang. Terus juga berfungsi sebagai dekorasi seperti taplak meja, gorden, dan hiasan-hiasan dinding lain. Juga bisa berfungsi sebagai penyimpanan, misalkan tempat penyimpanan handphone, tas. Juga bisa sebagai alat gendong, misalkan gendongan bayi atau tali-tali lah, seperti itu. Nah, untuk fungsi dan prinsip kerja kerajinan tekstil kalian bisa melihat di video yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk pada jenis dan pembuatan kerajinan tekstil. Ada dua. Yang pertama struktural teknik, yang kedua dekoratif teknik. Untuk yang struktural teknik itu susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang berbahan dasarnya misalkan tali, atau untuk rajutan, tas rajut seperti itu. Nah, itu masuk dalam struktural teknik. Jadi membuat tasnya langsung dari tangan, langsung mengolah tasnya. Terus untuk yang dekoratif teknik, sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya bikin tas tapi misalkan dari bahan kain, lalu kita mau menghiasi tas-tas tersebut untuk memberikan ada ornamen hiasan di situ. Nah, itu dekoratif teknik.
Pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan kedua teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Karakteristik struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, setelah memahami teknik, perajin kerajinan tekstil harus membuat rancangan produk, menyiapkan bahan dan alat, serta langkah kerja pembuatan produk kerajinan tekstil sesuai keinginan. Nah, itu tadi tentang kerajinan tekstil. Setelah menyimak video dari Miss Hani harapkan kalian bisa lebih mengerti tentang kerajinan tekstil dan mampu membuat sebuah karya yang berbahan dasar tekstil. Siapa tahu kalian bisa menjadi entrepreneur. Manfaatkan geografis negara kita yang sangat kaya ini untuk bisa menghasilkan karya-karya kerajinan. Jangan lupa like videonya Miss Hani dan berikan komentar. Dan ketika sudah selesai menonton, jangan lupa subscribe channelnya, karena kalau kalian subscribe channelnya Miss Hani, kalian akan mendapatkan informasi-informasi tentang video-video pembelajaran dan informasi lainnya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.